yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Berkatilah daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau menemani Raja Kristus dalam perjalanannya di Yerusalem yang abadi. Semoga dengan daun-daun palma ini kami sadari lagi tanda kemenangan dan kesengsaraan bagi kami hingga kami pun diperbolehkan masuk ke Yerusalem yang abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah Salem. Yeru artinya kota dengan Allah. Kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku
dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dan menggelengkan kepala, mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Murid-murid mengikuti dia. Setibanya di sana, berkatalah ia kepada mereka, dari mereka. Lalu ia menutup dan berdoa. Jika berkenan, jauhkanlah pria ini daripada
hanya kepada Yesus. Benar Engkau Raja orang yang menyebabkan dia pantas dihukum mati. Karena itu aku hendak mendera dia dan kemudian melepaskannya. Amat banyak orang yang mengiringi Yesus, di antaranya sejumlah besar wanita yang menepuk-nepuk dada dan meratapi dia. Satu Tuhan dengan tiga agama. Dan kota ini punya arti yang indah, Yerusalem. Apa artinya? Kota apa? Damai. Sekarang di alam khotbah singkat, lihat sebelah Anda. Lihat sebelah Anda, damai nggak sama Anda? Coba lihat sebelahnya. Atau masih musuhan? Damai nggak? Oke, sekarang senyum dulu, sapa, terus salam-salaman. Silakan. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Kedua ialah pasio, artinya pujian penuh duka cita. Artinya apa? Hari ini tentang Anda sedang suka atau duka, sehat atau sakit, tua atau muda, diajak untuk memuji Tuhan. Sekarang saya minta Anda semua angkat tangan tinggi-tinggi. Main di bawah tangan tinggi-tinggi. Agustinus pelindung kota Milan berkata, bene cantat bis ora, artinya bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Kita mau berdoa sama Tuhan dengan lebih semangat. Dikala Yesus disambut di gerbang. Siap ya? Kawan sambut di sana? Coba berpacu dalam emosi. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bergelautan dengan papan di tangan lagi. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bergelautan dengan papan di tangan. Gemuruh
yang naik kendaraan. Raja Jawa dulu, misalnya Pangeran Diponegoro naik apa kalau masuk kota? Kuda. Kuda artinya kuat dan tidak bernoda. Jelajah. Kalau musafir di tanah Arab Saudi yang panas, naik apa? Unta. Unta yang nada penuh cinta. Tapi hari ini Yesus Raja Damai naik apa? Keledai, kerendahan hati, lemah lembut dan daya tahan. Setiap orang yang siap punya damai diajak punya keledai. Pertama ke apa tadi? Kerendahan hati. Kedua tadi apa? Lemah lembut. Ketiga tadi apa? Daya tahan. Pertama kerendahan hati. Keledai yang sepi. Dia mengalami stigmatisasi, marginalisasi dan viktimisasi. Tapi dia diam dan dia mengatakan sebuah wasiat ketiga tadi dalam Injil Lukas yang diambil oleh para petugas tadi. Apa wasiat Yesus yang ketiga tadi sebelum selesai? Lukas bab 23 ayat 46. Di buku ini nggak ada. Di buku ini nggak ada. Apa isinya? Lukas bab 23 ayat 46. Wasiat Yesus yang ketiga dibacakan tadi di atas salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan gajiku, kuserahkan nyawa. Setiap orang yang siap punya keledai diajak untuk pertama punya kerendahan hati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan pergulatan hidupmu, kuserahkan keluargaku dan juga stasi ke dalam ini. Yesus mengajak kita punya sikap pertama ialah kerendahan hati. Artinya dia mengajak kita untuk punya cinta pada Tuhan. When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom. Artinya apa? Jesus, ingat aku. Dismas ditambah sama Tuhan. Dia minta diingat oleh Tuhan. Tapi Tuhan ngasih apa buat Dismas? Hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Yesus mengajak kita punya hati, punya kata-kata, punya tindakan yang lemah lembut. Dengan cara cintailah orang kecil, cintailah para pendosa, cintailah para orang miskin mungkin yang ada di stasi ini, yang ada di lingkungan kita, yang ada di keluarga kita masing-masing. Miskin sapaan, miskin peneguhan, miskin perjumpaan dan miskin perhatian. Yesus ajak Anda dan saya punya hati yang artinya lemah lembut. Dan ketiga apa dayanya? Daya tahan. Yesus setiap Jumat kita ibadat jalan salib, dia jatuh berapa kali di stasi-stasi ini? Berapa kali? 3 kali. Pertama kapan? Yang stasi ke-3. Kedua kapan? Stasi ke-7. Ketiga stasi berapa? 9. Setiap jatuh dia bangun lagi. Apa wasiat Yesus pertama di atas salib? Lukas bab 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa itu mereka? Al-Bujur, para musuh, para imam-imam paroki, imam-imam kepala maksudnya, para ahli-ahli kitab suci, dan orang-orang yang merasa sos dalam soal agama, yang suka menebarkan kebencian, yang suka merancang kejahatan, yang suka mengorbankan sesama yang lain. Yesus bilang sama bapaknya, ya Bapa,
ampunilah mereka. Pertanyaan buat Anda pernah nggak disakitin? Dijahatin? Dibohongin? Digosipin? Dijatuhin? Dikecilin? Dicuekin? Ditinggalin? Kasihan ya lo. Kalau Anda pernah, lihatlah Yesus. Lihatlah kayu salib. Cukup. Dia disalibkan dan dia ditinggalkan dan dia dilupakan. Tapi dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus ajak kita punya sikap ketiga ialah daya tahan. Love for your enemies. Cintailah musuh-musuh. Hari ini Yesus ketiga cinta buat kita. Mohonan kita. Ya Bapa, dampingilah para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, serta para pemimpin gereja kami, agar mereka memiliki ketabahan dalam mengikuti kesengsaraanmu. Kami berseru, Ya Tuhan, janganlah meninggalkan kami. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar mereka memiliki ketabahan dalam memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak mudah jatuh dalam godaan demi kepentingan diri sendiri. Kami berseru, Ya Tuhan, janganlah meninggalkan kami. kami berseru, Ya Tuhan, janganlah meninggalkan kami. Ya Bapa, buatlah kami dapat menghayati kesengsaraanmu, sehingga kami dapat mewujudkan iman Katolik sejati dalam hidup keseharian kami. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesabaran dan bertekunlah dalam doa. Allah Bapa kami. Kita iringi prosesi persiapan persembahan dengan menyanyikan lagu Golgota tempat Tuhanku disalib. Puji syukur 487. Inilah Yesus Kristus, sahabat dan hadiah. Petugas tata tertib mohon membantu kelancaran komiti. Yang diperkenankan menyambut tubuh Kristus adalah saudara-saudari yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah komini pertama. Berkat suasana ibadah, untuk ini mohon bantuan para orang tua.
Minggu Palma 24 Maret 2013. Pengurus wilayah dan seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada Romo Jos Koko Prihartanto yang telah memimpin misa pada hari ini. Juga diucapkan banyak terima kasih kepada lingkungan Margo Asri yang sudah melaksanakan tugas. Kolektor umum Sabtu Wage 16 Maret 2013 terkumpul Rp180.200. Kolektor pembangunan terkumpul Rp140.200. Kepada seluruh umat diucapkan banyak terima kasih.